Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Syara papa 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 papa. Syara lapata syakarada papa 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 papa. Syakarada pata syakarada papa papa papa. Angkat kedua tanganmu. Syakara papa. Terima dalam nama Yesus. Syakara papa. Receive the Holy Spirit. Oh haleluya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasih-Nya. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Berturut-turut kekristenan mengalami aniaya yang tidak pernah henti-hentinya. Tetapi saudara, kemajuan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia semakin berkembang dan orang-orang haus datang kepada Yesus. Berikut cuplikannya akan kita tonton, pasti memberkati kita. Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya merasakan begitu dekat dia di seperti ini. Tapi saya tahu bahwa ada belenggu roh jahat, belenggu dosa yang harus dipatahkan dulu. Musik tenang aja. Saya akan tengging setan dulu ya. Bukankah Yesus berkata, tanda ini akan menyertaimu, kau akan mengusir setan-setan demi namaku. Nanti kalau saya memakai nama Yesus dan menghardik setiap belenggu dosa, kalau ada yang teriak maupun meronta-ronta, itu bukan Roh Kudus ya. Itu roh jahat yang tak tahan. Minimal ada roh kepahitan dalam diri seseorang. Bapak ibu saudara yang maju, supaya bersih rumahmu, Roh Kudus harus sapu. Kalau Anda punya sesuatu terlibat okultisme, terlibat semua praktek-praktek yang melibatkan kuasa gelap, kalau Anda terlibat barang-barang terlarang, kalau Anda terlibat kecanduan dosa tertentu, atau minimal kepahitan di hatimu tidak mau mengampuni orang yang pernah melecehkanmu, sebentar saya doa, percayalah, waktu saya sebut nama Yesus atasmu, semua akan dibersihkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia akan mencurahkan rohnya dengan takaran yang tak terbatas. Tenang dulu. Jikalau ada yang meronta, teriak, itu bukan Roh Kudus, saya ingatkan, itu roh jahat. Dan dia tak tahan, dia keluar, oke? Iblis dan belenggu dosa, dengarkan kami. Setiap kuasa gelap, praktek okultisme, jikalau ada di antara orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang percaya atau bukan, kalau ada semua belenggu-belenggu setan yang sudah ditanam di sana, baik melalui lahir, dari lahir, kutuk keturunan, ataupun ketika dalam perjalanan hidupnya, satu dua hal, tiba-tiba dia diambil di tengah-tengah jalan dan dikenakan di dalam hatinya. Aku perintahkan setiap kuasa gelap roh jahat, kalau kau ada di dalam setiap bait Allah ini, dan kau sedang membelenggu seseorang, aku perintahkan dalam satu kata, tidak perlu bertele-tele berkali-kali. Just one word, dalam nama Yesus. Sekali saja. Dalam nama Yesus. Keluar! Tenang, saudara. Yang pegang kendali di KKR ini adalah Roh Kudus dan bukan roh jahat. Angkat kedua tanganmu. This time guys, we'll do it quietly. Katakan sama saya, Tuhan Yesus, saya haus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya haus, saya minta dengan iman. Baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa sorga. Aku akan jadi saksimu sampai ke ujung dunia. Aku akan menerima kuasa untuk berdoa. Aku haus, aku percaya dalam nama Yesus. Nantikan dia. Roh Kudus dicurahkan, nantikan dia.
Syarala batas syakarada papa 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 papa. Syakarada batas syakarada papa papa papa. Angkat kedua tanganmu. Syakara papa. Terima dalam nama Yesus. Syakara papa. Receive the Holy Spirit. Oh haleluya. Syakara papa papa. Haleluya, haleluya, orang bayangan. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan dari tangan-tanganmu. Terima pertobatan dari nama Yesus. Oh, nama Yesus. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Saudara, mulai dari zaman kisah para rasul hingga pada hari ini, aniaya terhadap kekristenan terus berlanjut, tidak pernah henti-hentinya. Tetapi kuasa Tuhan menyertai gereja Tuhan. Kuasa Tuhan selalu melakukan keajaibannya pada gereja Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita sebagai orang-orang Kristen, jangan kita mundur dari iman kita. Yesus sudah berkata sebelumnya di dalam firman-Nya bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia akan mengalami aniaya. Orang-orang benar dan nabi-nabi sebelumnya pun mengalami aniaya yang sama. Yesus katakan, berbahagialah engkau jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nabi-nabi yang sebelum kamu
orang-orang benar pun telah mengalami hal yang sama. Yesus katakan, upamu besar di sorga, berbahagialah engkau. Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen yang setia mengikutnya, mari jangan mundur. Yesus katakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur. Itu sebabnya mari kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengiring Yesus, jangan pernah mundur dari imannya. Karena ada upah kekekalan bagi orang tersebut di dunia akan datang. Dan di dunia sekarang dia akan memperoleh upah 100 lipat kali ganda. Anggaplah suatu pencobaan yang terjadi dalam diri kita, itu adalah suatu kebahagiaan yang akan membawa berkat yang besar bagi kita, bagi anak-anak kita, dan bagi usaha dan pekerjaan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa jalan itu selalu rata dan langit itu selalu biru. Tetapi dia berjanji dia akan menyertai kita hingga kepada kesudahannya. Penyertaannya cukup untuk menolong kita. Penyertaannya cukup untuk meluputkan kita dari segala malapetaka. Dan kita seharusnya bersyukur akan hal itu. Ya saudara-saudara yang ada di seluruh dunia, mari tetap kuat menguatkan hati dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin mujizatnya, kuasanya akan dinyatakan. Sehingga setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita. Jangan lupa video ini di-share sebanyak mungkin supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.